Shalom semuanya, selamat datang di Bincang Tawa Seru, kali ini yang part 2 ya guys. Jadi kita kedatangan tamu spesial nih Karisa nih, 4 tamu spesial kita nih. Wah, siapa aja nih? Siapa Penasaran, aja nih Kak Joseph? penasaran gak sih? Aku penasaran. Kira-kira kita mau ngapain dulu sih ini kegiatannya Penasaran Karisa? sih aku. Kegiatan kita hari ini mau ngapain ya? Kamu tahu gak? Aduh, kayaknya kita mau ngapain ya? Kita kayaknya mau mau ngapain? Aku juga nggak tahu Kak. Bisa Aduh. jelasin dulu nggak? Boleh, boleh. Jadi kita ini kegiatan kita ini kita bincang-bincang bersama Ketua PMK KMKK guys. Keren banget gak sih? Kita kedatangan tamu-tamu spesial Ketua PMK atau KMKK. Kira-kira kamu penasaran gak siapa aja nih yang datang nih? Dari mana aja? Wah, penasaran Kak. Soalnya aku belum kenal nih. Wow, kamu belum kenal Mungkin ya? kita mau kenalan dulu ya Kak ya? Oh iya, betul-betul. Belum. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau halo, namaku Joseph Kristanto. Aku Oke. dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019. Eh, Salam kenal. Mungkin kalau kamu bisa perkenalan juga Karisa. Oke, halo semuanya, Shalom. Salam kenal, aku Karisa dari Visipol 2020. Salam kenal ya semuanya. Halo, halo Karisa. Wah, karena kita kan masih belum kenal ketua PMK KMKK-nya. Kira-kira ada yang bersedia perkenalan gak nih? Mungkin nama, angkatan, KMKK-nya, dari mana, PMK KMKK mana, terus mungkin hobinya apa, gitu. Sama alasan mungkin kenapa bisa pilih sih jurusan tersebut, kan kita kan penasaran gak sih? Penasaran banget sih, Kak. Kira-kira kamu, Aduh, ini pada apa? diem-diem ya. Siapa yang mau duluan nih? Ini mau yang mana dulu nih, Kak? Masa nggak ada yang mau sih? Mungkin kalau kalau aku jadi dosen, kita mulai dari abjad ya. Mungkin dari Kak Audrey boleh perkenalan. Siap, siap, siap. Oke, halo semuanya. Aku Audrey Tabita Gracia, biasa dipanggil Audrey dari FKH Angkatan 2018. Jadi dari PMK-nya PMK FKH juga, karena FKH itu satu fakultas, satu jurusan, seperti itu. Nah, kalau apa tadi perkenalannya apa lagi? Mungkin hobi sama alasan kenapa sih kakak pilih FKH, kan kita kan penasaran gak sih? Hobi apa ya? Sebenarnya hobiku cukup aneh. Aku suka menulis, mencatat kayak gitu. Terus eh, kalau kenapa mau jadi di FKH ya karena mau jadi dokter hewan kayak gitu. Cita-cita dari kecil lah. Oke, Gitu. oke, Terima kasih. mantap Salam Kak, terima kenal. kasih. Keren hobinya nulis kok. Jadi saling melengkapi gitu loh. Aku hobinya baca, jadi kakak menulis, aku membaca gitu. Siap, siap, siap. Mungkin siapa Aduh, lagi? Karisa, kamu kira-kira penasaran sama siapa Karisa? Mau kenalan sama siapa? aduh, siapa ya? Tadi kan udah cewek nih ya. Aku pengen kenalan sama yang cowok. Aku pengen kenalan sama Kak Noel. Boleh dong Kak Noel, kenalan dulu. Yo, halo, suaraku bisa dengarkan? Bisa Mas. Bisa ya? Oke. Halo semuanya, kenalin aku Noel Bagus Sehyanto, biasa dipanggil Noel. Mungkin beberapa dari teman-teman juga udah pernah ketemu juga. Sama Karisa kalau nggak salah juga udah pernah ketemu sama Joseph, sama Pramu juga kan. Terus pertanyaannya apa lagi ya tadi? Aku dari PMK Psikologi, karena sama kayak di FKH, itu satu jurusan, satu fakultas juga. Terus apa lagi ya Mas? Saya lupa ya. Oh, Hobinya alasan Mas. masuk psikologi ya? Oh, Ya, hobi, sama hobi. hobi. Hobi apa ya? Sekarang baru suka baca, main musik, main game ya. Banyak kegiatan karena nggak bisa keluar juga kan. Terus alasan masuk psikologi nggak ada alasan khusus sih. Aku kira Mas Joseph di psikologi, makanya aku masuk psikologi. Ternyata kita beda fakultas ya Mas ya. Ya udah aku besok SBM lagi ke teknik deh. Itu sih Mas Joseph. Oke, mantap banget Mas Noel, keren. Mungkin yang lain, siapa lagi yang mau bersedia mungkin antara Mas Pramu sama Kak Edita? Oh, kalau kata Mas Pramu ladies first. Oke, boleh Kak Edita.
Oke, halo teman-teman, halo semuanya. Kenalin, nama aku Edita, aku dari Fakultas MIPA, jadi tahun ini aku dipercayakan buat jadi Ketua PMK MIPA. Oke, terus apa lagi? Hobi ya? Hobi untuk seminggu ini kayaknya hobiku belajar ya, soalnya lagi UAS kan, jadi belajar mulu. Terus alasan kenapa aku masuk aktuaria, mungkin simpelnya ya aku pengen jadi aktuaris kali ya. Udah, mungkin itu aja. Mantap, Oke, Kak. next kamu. Terima kasih. Berat ya aktuaria ya. Aku berat banget. Mungkin kita lanjut, Karisa. Yang terakhir. Yang The last terakhir but nih. not least kalau kata orang. Benar kan? Boleh kepada Mas Pramu, silahkan. Iya, benar. Halo, shalom semuanya. Oke, kenalin, nama aku Widya Suara Angger Pramudia, tapi sehari-hari dipanggil Pramu. Angkatan 2019 dari Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi. Nah, aku dipercayakan jadi ketua KMK Geografi. Terus, apa ya, hobi ya? Ya sih, paling nggak jauh beda sama teman-teman yang lain. Aku juga suka baca kok. Tapi untuk akhir-akhir ini kayaknya bacanya di stop dulu karena ada yang lebih penting gitu-gitu. Terus kenapa aku milih geografi terutamanya KPJ karena aku pengen memaksimalkan SBM guys. Gak ada yang kepikiran KPJ kan pasti di sini. Nah, itu aku masukin aja. Terima kasih. Oke, mantap nih Karisa, keren-keren ya ternyata ketua PMK KMKK-nya. Menurut aku ya, kalau menurut aku Iya jadi nih, keren-keren banget. Iya, kalau menurut aku jadi ketua PMK KMKK itu berat banget ya sih, tanggung jawabnya besar, disambi dengan akademik, ada kegiatan-kegiatan PMK harus ngurus ini. Kira-kira kita penasaran, kamu penasaran gak sih kenapa bisa caranya para ketua PMK KMKK ini terpilih jadi ketua? Penasaran nggak? Penasaran banget sih, Kak. Ya kan? Penasaran Ada banget. alasan di balik-balik kenapa aku pilih jadi ketua PMK KMKK. Mungkin bisa diceritakan sedikit, siapa yang mau bercerita mungkin boleh raise hand atau gimana. Nggak ada yang raise hand, Kak? Mungkin Karisa, kamu penasaran ceritanya siapa nih yang jadi ketua nih? Ini Noel sebenarnya udah unmute terus udah senyum-senyum gitu, kayaknya pengen cerita duluan kayak gitu. Wah, Aku lupa buat nge-mute, Mbak. Kok wah, gitu boleh, sih? boleh. Ya ampun, tunjuk-tunjuk Boleh ya. banget sih. Ternyata Mas Boleh sudah sih, bersedia dari Yuk. tadi. Boleh Mas diceritakan gimana sih terpilih kronologinya, terus alasannya kenapa bisa milih, kan kalau misalnya ditawarin terus kenapa milih atau enggak gitu. Aku juga bingung kenapa bisa dipilih. Kan kalau di PMK Psikologi sendiri pakai sistem voting ya. Aku bisa jadi ketua karena di voting yang paling banyak gitu. Terus kalau disuruh menilai kira-kira kenapa sih alasannya aku bisa di voting, menurutku karena di PMK Psikologi sendiri aku yang paling terekspos gitu loh. Dari angkatan 2019, nggak tahu kenapa udah ditarik sama kakak tingkat karena dulu itu kebetulan kekurangan pemain musik, sementara kalau PMK mau usaha dana itu kan ngamen kan, salah satunya di Papilon kalau mungkin teman-teman juga udah pernah. Nah, kekurangan pemain musik akhirnya aku ditarik, sekalinya disuruh ngamen terus berikutnya tuh ya lanjut terus. Kayak dulu sempat kepikiran buat mau kayak mau jangan aku deh, aku mau jadi PMK yang biasa-biasa aja, tapi udah keburu ditarik jadi gitu deh. Intinya karena yang paling kelihatan, bukan karena aku punya karakter jadi ketua yang hebat, bukan, tapi karena yang paling kelihatan aja. Kalau teman-teman yang lain di sini aku yakin emang karena punya karakteristik ketua yang hebat, nggak kayak aku. Gitu sih Mas Joseph. Oke, mantap banget Mas Noel. Emang kita dari awal kita ketemu di Natal ya. Emang Mas Noel jago main musik, Natal. keren. Biasa aja. Di PU Psikologi juga kan waktu itu kan yang itu. Iya. Tapi kita sama-sama belajar ya jadi ketua ya. Jangan merendah ya Mas. Mungkin siapa lagi nih? Cupu.
Oh ya, Aku mungkin nunjuk dong, aku ya nunjuk. aku baru mau nawarin tadi kan Nunjuk. Mas Noel ditunjuk, sekarang mau nunjuk siapa? Silakan. Siapa lagi? Yang merasa mohon bicara saja. Gitu Oke. aja. Lu nggak ada yang merasa tuh ini. Silakan Mbak Audrey kok malah senyum-senyum. Aduh. Loh, nggak merasa. Kirain Pramu itu lebih senyum-senyum lagi. Ya boleh deh dari aku. Kalau aku sendiri itu sistemnya di PMK FKH juga sama voting. Tapi votingnya itu justru voting untuk memilih semua BPH kayak gitu. Jadi kita BPH kan ada 5 orang. Jadi sistemnya di FKH itu voting dari angkatan aktif untuk memilih 5 orang BPH itu. Jadi terus BPH-nya itu baru di lobby, kayak ditanyain gimana bersedia nggak, terus akhirnya oke, setelah oke, diadain apa itu musyawarah anggota, ya kan? Nah di musyawarah anggota itu dari BPH sendiri itu disuruh keluar dari forum seperti itu. Jadi penuh kejutan emang disuruh keluar dari forum, jadi forum yang menentukan kalau gimana sih susunan dari BPH ini kayak gitu. Terus kalau dari aku sendiri, merasa 5 orang ini ya kita sama-sama punya kapasitas gitu. Jadi ketua kayak jadi pemimpin juga bisa. Jadi benar-benar kami menyerahkan semuanya ke forum gitu. Jadi kenapanya mungkin seperti ya mungkin termasuk kayak aku sendiri kalau jadi sekretaris atau jadi bendahara mungkin keteteran gitu ya. Soalnya memang prokernya banyak dan lain-lain kayak gitu. Terus ada yang lebih mampu dari aku seperti itu, jadi dipilih kayak gitu. Terus mungkin juga apa ya? Kalau kenapa bisa dipilih jadi PPH mungkin ya kayak Noel tadi sih aku juga meskipun nggak bisa main musik ya, tapi termasuknya lumayan kelihatan gitulah di PMK. Soalnya aku jujur nyaman gitu di PMK soalnya sefrekuensi gitu kan ya sama temen-temennya, terus eh, bisa makan bareng, bisa kemana-mana bareng, jadi kegiatan PMK tuh kayak mantap lah, maksudnya nggak bolong-bolong kayak gitu. Terus sebelumnya juga sempat jadi eh, ketua Natalnya, jadi kayak anak-anak mabanya mungkin pada mengenal dan ya gitulah, jadi bisa tervoting seperti itu. Gitu sih kalau cerita dari aku. Keren banget ya perjuangannya. Emang kalau menurut aku sendiri juga PMK itu lebih kayak keluarga banget sih ya. Jadi merasa spesial aja kalau di sana ya teman-teman. Mungkin lanjut siapa ini Kak Audrey? Mungkin mau nunjuk siapa? Tadi Kak Audrey udah nunjuk ya. Udahlah nggak apa-apa. Boleh. Ya, nanti semua aku yang nunjuk, jangan dong. Ya. Ya nggak apa-apa deh, aku mau dengar ceritanya Edita, boleh? Wah, boleh silakan kepada Kak Edita. Oke, jadi pertanyaannya apa tadi? Gimana sih ceritanya caranya bisa jadi ketua PMK? Terus alasan kenapa menerima gitu? Oke, jadi kemarin PMK MIPA itu regenerasi bulan Februari, ya Februari awal, dan itu udah masuk masa perlobian tuh mulai dari Januari akhir kalau nggak salah ya. Nah itu terus kan perlobian sistem dari PMK MIPA sendiri itu kayak ada nyebarin G-form bisa ngajuin diri atau ngerekomendasiin, saling ngerekomendasiin gitu. Nah dari situ nanti BPH PMK yang lama itu bakal ngelobi orang-orang yang udah direkomendasiin atau nggak ngajuin diri tuh. Nah di situ habis dari G-form itu nggak tahu, aku lupa berapa minggu kemudian tuh aku di chat sama BPH PMK gitu kan. Nah terus aku juga ada grup tuh sama teman-temanku yang nggak Kristen semua sih, grup aktuaria tuh ya, biasalah grup aktuaria gitu-gitu. Terus chatan lah, kalian di chat nggak nih sama kakak ini, terus pada bilang iya nih di chat juga. Terus ya udah akhirnya yang lain maju, ya udah aku juga akhirnya maju. Tapi aku tuh nggak berharap kepilih. Tahu-tahu pas pemilihan ya aku kepilih, ya udah deh jalani aja. Begitu guys.
Oke, mantep banget ya. Beda-beda. Ternyata sistemnya beda-beda ya. Ada yang voting, ada yang tadi kayak di lobby-lobby tadi ya. Ini kalau dari Mas yang terakhir, Mas Pramu sendiri bagaimana nih Mas? Oke, jadi kalau di KMK Geografi sendiri, awalnya musyawarah, tapi karena nggak bisa kan, banyak pendapat sana sini, sehingga akhirnya diputuskan pakai voting. Kenapa kok aku bisa ada di rangkaian voting itu? Kenapa aku bisa masuk situ? Gara-gara ya dulu tahun lalu aku ikut KMK di bidang divisi pembinaan staff. Ya aku sering ngetok itu apa ya? Kelihatan di situ, tapi juga nggak bisa main musik. Ya sering-sering jalan-jalan sama ketuanya, ngobrol-ngobrol banyak. Tapi bukan unsur politis loh. Ini maksudnya emang ya mau deketan aja, mau kayak keluarga gitu loh. Soalnya aku di SMA dulu kayak aku SMA negeri, tapi untuk pendidikan agama Kristennya tuh oke lah, semua agama disamain. Jadi kayak tiap hari ada doa, lalu sering ibadah sebagai bentuk salah satu nilai kan. Nah itu aku nggak menemukan di KMK Geografi gitu loh. Ada sesuatu yang beda nih, kayak semacam kerinduan gitu loh. Nah makanya dari situ aku mulai aktif di KMK, terus sama kelamaan aktif dipilih jadi ketua, padahal ya nggak punya power atau kapabilitas untuk jadi ketua sih, tapi ya karena sering ngetok itu aja. Begitu Mas. Mantep banget ceritanya Mas Pramu ya. Kalau ya mungkin kalau aku mau cerita juga aku mirip-mirip sih. Kalau aku kan dari sekolah swasta kan yang Kristen, jadi kayak setiap minggu ada ibadah, pelajaran agama seminggu 2 kali. Terus kalau dari TK sampai SMA itu kan sekolahnya swasta Kristen. Kalau misalkan pas pindah kan ke Jogja kan itu kan mayoritas kan kebanyakan yang kita kan minoritas kan kalau dibilang. Terus kayak something missing gitu loh. Meskipun aku di sekolah juga nggak gitu aktif, tapi kan sering ibadah. Jadi kayak gimana ya? Sedangkan kalau di PMK pertanian apa sering setiap minggu waktu itu ada PU, PD offline. Jadi kayak oh ternyata di sini ada juga ini. Terus kayak kebanyakan dari luar Jawa juga ya. Soalnya aku nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau misalkan aku nongkrong sama temen-temenku itu kayak nggak terlalu paham mereka ngomong apa. Sedangkan kalau sama PMK kayak kebanyakan oh mereka bahasa Indonesia. Jadi kayak lebih lebih nyambung aja gitu menurutku. Tapi aku tetap main sih kalau sama yang lain juga, sama siapa aja. Ya kalau mungkin aku sih kalau cerita-cerita kayak gitu sih kalau di PMK aku. Mungkin kalau Karisa ada gak atau gimana? Kamu online ya? Aku sih sebenarnya iya, iya langsung online kan. Dan mungkin hampir mirip-mirip juga sama Kak Pramu sih. Maksudnya aku dari SMA negeri juga kan. Terus dulu tuh juga lumayan aktif gitu loh di kayak rohani Kristen di SMA aku gitu. Kayak setiap minggu tuh ada 2 kali doa pagi, terus ada sekali persekutuan kayak gitu. Dan di PMK Visipol juga ada sih persekutuan rutin gitu. Tapi yang nggak ada kayak doa pagi nggak ada. Ya persekutuan doa juga jarang. Yang pasti rutin tuh persekutuan umum sih kayak gitu kalau di Visipol. Oke mantap Karisa, semoga kamu jadi ketua PMK Visipol ya. Amin. Ngawur. Oke, wah mantep banget gak sih Karisa tadi cerita-ceritanya? Bener gak sih? Kalau nih kan gimana ya? Iya benar. Ini kan nanti kan kita rekam, kita masukin YouTube. Mungkin yang nonton kan nggak hanya dari yang seangkatan kita, mungkin ada yang dari maba atau dari calon maba. Mungkin gimana ya? Dari setiap ketua PMK atau KMK kan bisa mengenalkan sedikit gitu tentang seputar PMK atau KMKK-nya. Misalkan kita kan lagi dalam pandemi gini kan, apa aja sih kayak kegiatannya yang udah terlaksana, terus gimana gitu. Mungkin ada yang ini gimana ngejalaninnya, cara ngejalanin apa prokernya selama ini gimana gitu. Karena kan kita nggak offline ya, nggak. Nah iya benar. Mungkin ada yang mau ini bersedia Volunteer. volunteer. Mungkin kalau masih pada malu-malu, tadi yang terakhir ini ya Mas Pramu ya. Mas Pramu mau siapa kira-kira Mas yang mengajukan dirinya gitu. Oke, aku aja deh yang pertama cerita. Yeah. Oke.
Oke, buat teman-teman, KMK Geografi itu visi misi kami yang akan kami bangun tahun kepengurusanku adalah menjadi keluarga. Meskipun ya kita di rumah masing-masing, tetapi ada loh wadah buat suportif teman-teman kalau misalnya kalau teman-teman lagi down. Dan yes, kami agak enggak terlalu banyak program yang dijalankan, kami agak sedikit kegiatan yang memang dijalankan karena dari sistem pendidikan di fakultas kami memang menuntut tuntutan yang lebih berat sehingga kayak praktikum banyak, tugas-tugas lain juga banyak bertebaran sehingga ya kami paham situasi itu dan kami juga nggak akan memberatkan di KMK sebagaimana beratnya di sistem perkuliahan yang ada saat ini gitu loh. Jadi kita mengadaptasi, ya kita bentuk sebuah wadah keluarga itu. Kalau misalkan butuh bantuan, ayo sini kita tolong bareng-bareng. Kalau misalnya kita butuh refreshing, oh ya kita jalan-jalan bareng seperti yang sudah pernah dilakukan beberapa saat yang lalu. Saat belum pandemi ya, maksudnya pandeminya masih aman gitu loh. Dan yes, kami juga mengadakan ibadah, dan kami kan bentuknya KMKK ya, berarti ada Katolik dan Protestannya. Ya kami akan selalu ganti-gantian terus, kita rolling terus supaya ya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan kita juga saling menghargai satu yang lain. Belum pernah kan kayak kita teman-teman dapat khotbah atau ceramah dari frater atau romo gitu kan. Kita bisa lihat perbedaannya dan bisa membandingkannya sekaligus mengambil hikmahnya dari situ. Begitu mungkin Mas Yosef. Wah, kayaknya seru banget nggak sih, Bang? Ini dari kegiatan KMK Geografi. Kayak Iya, bervariatif gitu loh, kayak seru banget betul. kan. Makanya mungkin untuk kalau ada yang nonton, kalau yang nonton nanti misalkan calon mabanya geografi bisa join ikut kegiatan KMK Wah, Geo, wajib banget sih. KMK Geo, ya karena asik sekali ya Mas Pram itu orangnya asik kok, semua asik. Mungkin boleh Asik bisa banget. lanjut yang lain siapa kira-kira yang ingin bercerita duluan? Siapa nih Kar? Kira-kira Kar? Aduh, siapa nih? Mungkin Kak Pramu bisa nunjuk nih. Ya nggak sih? Boleh. Cip-cup ya. Cup, kembang kuncup. Mas Noel ya. Emang namaku kayak magnet ya, dari tadi ditunjuk terus. Oke Mas Pramu, makasih. Tadi ini istilahnya promosiin PMK fakultas masing-masing ya. Jadi kalau di Ya. PMK Psikologi sendiri ada 3 kegiatan utama, baik itu yang dilakukan selama offline maupun online. Yang pertama itu adalah fellowship. Yang pertama tentu saja prioritasnya adalah ibadah dulu ya. Karena PMK itu kan adalah BKM untuk mewadahi teman-teman seiman. Tentu saja prioritas utamanya adalah ibadah. Yang kedua itu ada kegiatan namanya fellowship. Jadi fellowship itu adalah kegiatan untuk membondingkan baik itu satu kepanitiaan, satu kepengurusan PMK maupun dengan PMK lain atau bahkan antar angkatan gitu. Bisa saja kita melakukan kegiatan yang pesertanya itu sampai angkatan 2009, angkatan 2008 gitu. Jadi intinya adalah membondingkan lintas angkatan maupun satu angkatan gitu. Yang terakhir itu adalah pelatihan. Jadi PMK selain beribadah itu juga memfasilitasi teman-teman di psikologi, terutamanya buat mempersiapkan di dunia kerja. Sampai saat ini kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan itu ada yang namanya pelatihan psikologi kan adalah segala profesi yang berkaitan erat dengan berkomunikasi kan. Jadi dalam pelatihan ini diajarkan gimana sih cara berkomunikasi yang efektif, baik itu secara verbal maupun non-verbalnya gitu sih. Itu. Nah, tantangan selama online sendiri tentu saja ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan ya karena mayoritas kegiatan dari PMK itu asik kalau tatap muka gitu. Kembali lagi kurang lebih sama kayak tempatnya Pramu, PMK sangat mengangkat nilai kekeluargaan. Jadi kalau tidak bisa ketemu ada semacam yang hilang gitu. Jadi dalam proses konversinya gimana sih biar acara online PMK itu
bisa tetap seru ya kami dari pengurus tetap mengusahakan gimana sih cara kumpul secara online tapi tetap membondingkan gitu, tetap bisa ngomong satu sama lain, terus saling kenalan satu sama lain, terus contohnya saja puncak proker dari PMK Psikologi yang paling besar itu namanya ada PATA. PATA itu singkatnya semacam retreat ya. Retreat itu adalah salah satu proker icon dari PMK Psikologi. Sekarang nggak bisa dong. Toh kalau misalnya besok udah mau kuliah apa sistem pembelajaran bauran, tapi fakultas tetap nggak memfasilitasi untuk seluruh proker yang tatap muka gitu. Jadi kita juga tetap bikin acara bonding yang memfasilitasi lintas angkatan, tapi tetap secara online gitu sih Mas. Jadi meskipun online, PMK Psikologi tetap asik kok. Buat adik-adik maba yang rencananya mau masuk psikologi, jangan ragu untuk join PMK Psikologi. Gitu sih Mas Joseph. Mantap banget, terima kasih Mas Noel. Mungkin sama-sama Mas. Siap. Mungkin dari dua ladies siapa yang mau duluan mungkin? Boleh. Aku duluan boleh deh. Jadi kalau di PMK FKH itu kegiatannya offline sama online itu kita bikinnya sama-sama sama sih sebenarnya. Jumlahnya nggak ada yang dikurang-kurang. Terus lebih ke diubah gitu sistemnya. Kalau kegiatan di PMK FKH tuh ada yang per komisi. Jadi komisi kita ada 8 ya, 9. Nah, ya. 8. Mohon maaf, aku lupa. Jadi komisi kita tuh ada 8 dan 8 komisi ini jadi semua anggota dibagi ke 8 komisi. Jadi setiap komisi ada kegiatan masing-masing. Jadi itu yang termasuk PD, PU kayak gitu kegiatannya jadi dijalankan oleh komisi-komisi itu dan pengurus-pengurus PMK ini kayak gitu. Habis itu selain itu ada juga proker besar di PMK, ada Natal, Paskah, sama Makrab. Nah itu untuk tahun-tahun online ini kita beberapa dipakai sistem bauran kayak gitu. Jadi mungkin dari UKK juga pada tahu ya, kita sering pinjem tempatnya UKK, sekrenya untuk melakukan bauran kayak gitu. Jadi nanti yang ada yang syuting di situ, ada yang ikutin secara offline kayak gitu. Secara online maksudnya. Nah, menurutku ini juga lumayan lah untuk mengenal adik-adik maba seperti itu. Jadi mungkin adik-adik yang udah ada di Jogja kayak gitu kita bisa kenalan bareng, bisa makan bareng juga yang setelah rapat gitu kan biasanya makan bareng kayak gitu. Dan untuk gimana bondingnya sih kita lebih ke dimanfaatkan semaksimal mungkin sih setiap acara-acara misalkan saat PU kayak gitu kita ada games gamesnya yang lucu-lucuan kayak gitu. Jadi nanti kalau yang teman-teman mau ikut PU PMK FKH kayak gitu nanti pasti gamenya aneh-aneh lah. Terus nanti juga setelah itu kita ada ngobrol-ngobrolnya kayak gitu. Terus kita ada mikat juga, ada yang sempat mengadakan acara mikat jadi olahraga kayak gitu secara offline tapi dengan prokes juga seperti itu. Jadi salah satu cara kita mengimbanginya biar online sama offline itu sama-sama bisa tetap bonding gitu ya seperti itu kayak gitu. Terus untuk malah di online ini kita diminta satu proker baru kayak gitu teman-teman. Ada proker lomba nasional. Jadi mungkin ini sekalian promosi ya. Habis ini PMK FKH ini ada lomba cover lagu Kristiani. Wah, Noel ini sangat tertarik pasti ya. Nanti cover lagu bisa ngajuin band kayak gitu. Nanti kita ada cover lagu nasional gitu. Itu sedikit promosi dan penjelasan dari aku. Bisa dilanjutkan. Oke, keren. Jadi mungkin sedikit nanya berarti yang itu terbuka untuk umum ya yang lomba tadi ya, lomba nasional itu ya? Iya, terbuka untuk umum. Asik sih. Boleh banget yang mau ikut. Keren banget ya. Keren Bang Joseph banget. ikut sih ini. Cocok.
Oke, mungkin yang terakhir dari kepada Kak Edita, mungkin kita persilahkan. Oke, jadi kalau dari PMK MIPA sendiri itu ada ini ya, ada perbedaan antara kegiatan pas masa offline sama online sendiri kemarin ini. Jadi ada beberapa kegiatan PMK MIPA yang udah diadain pas offline kemarin itu nggak bisa diadain saat-saat online kayak gini. Itu kayak misalnya ibadah Padang, kan ibadah Padang tuh kan harus kayak ke suatu tempat terus ibadah bareng-bareng. Nah itu kan nggak bisa diadain pas online kayak gini. Jadi ada memang beberapa kegiatan dari PMK MIPA itu yang di hold dulu sampai offline lagi, tapi nggak tahu sampai kapan tuh ya. Terus kalau misalnya untuk yang online ini ada beberapa memang kegiatan yang biasanya diadain offline kayak PU itu kita convert ke teknisnya online ya, sama kayak PU-PU pada umumnya ya, kayak pakai Zoom lah atau Jmeet gitu. Kalau untuk proker PMK yang gede-gede gitu yang udah jalan sejauh ini sampai sekarang itu Paskah kemarin udah sempet ngadain Paskah, terus ngadain HUT yang bakal dilaksanain atau yang belum, yang bakal itu mungkin nanti ada Welpar. Welpar ini itu kegiatan event PMK untuk menyambut maba-maba Kristen MIPA yang bakal datang nanti 2021. Terus ada juga Natal. Nah, jadi untuk bondingnya sendiri itu juga kami nyelipin bonding-bondingnya itu di setiap ada event-event gitu, kayak misalnya ada PU, ada Natal, ada Paskah. Jadi kita bisa ketemu, walaupun memang lewat Gmeet ya, nggak bisa ketemu secara langsung. Itu gara-gara anak-anak PMK MIPA tuh dikit banget yang ada di Jogja. Jadi kayak BPH PMK yang di Jogja pun cuma 1 orang, yang lainnya pada di luar semua. Jadi kayak ya memang agak kesulitan untuk bonding secara offline. Tapi ya kita juga nggak kehabisan akal gitu untuk bonding secara online juga. Gitu sih. Gitu, Seb. Wih, baik, terima kasih Kak Edita. Mantep-mantep ya Karisa ya. Dari segi Iya, semuanya keren-keren kegiatannya. penanganannya, misalkan peralihannya dari dulu offline tiba-tiba cara ke online gimana sih caranya. Terus kalau dari aku sih mungkin kayak ada beberapa sekarang tuh banyak ya yang lagi kayak ngadain PU gabungan gak sih? Itu mungkin bisa jadi salah satu juga gak sih kalau misalkan kita saling mau, misalkan dari Mas Pramu mau collab sama Mas Noel bisa, mungkin atau sebaliknya dan lain-lain sih. Mantep banget sih. Oke, ini kita mau lanjut ke bahasan kita selanjutnya ya Kak Joseph ya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang kegiatan dari PMK-MKK yang udah dilaksanain, yang udah disusun sama kakak-kakak semuanya. Nah, sekarang kita juga penasaran nih tentang gimana sih hubungan PMK dan KMKK masing-masing dengan organisasi lain di fakultas masing-masing kayak gitu. Wah, bagus juga ya itu. Mungkin selain itu juga kayak sama, ya boleh sih misalkan kayak sama dosen gimana sih, atau enggak sama mahasiswa lainnya gitu loh, apakah gimana gitu, apakah pernah collab misalkan atau pernah ngumpul bareng misalkan gitu. Mungkin ada yang mau gimana duluan gitu? Mungkin karena tadi aku tunjuk nggak apa-apa ya, mungkin karena tadi Kak Edita terakhir, Kak Edita boleh jadi yang pertama mungkin Kak. Oke, udah nggak mute ya, lupa. Jadi hubungan PMK sama organisasi di Fakultas MIPA sendiri gitu. Kalau hubungannya baik-baik aja ya. Maksudnya kita juga ada grup forum komunikasi tuh antar lembaga yang ada di PMK MIPA. Namun kalau untuk bonding antar lembaga itu memang PMK kayaknya lagi kesusahan banget. Gara-gara BPH PMK yang ada di Jogja itu cuma 1 orang, dan ya agak susah untuk ngebonding antar lembaga dengan 1 orang itu. Ya memang bisa sih, cuman ya kayak kurang afdol gitu nggak sih kalau nggak yang dari PMK cuma sendiri gitu sih. Oke, mantep. Mungkin tapi kalau kayak kalau gimana ya, kalau aku misalkan kalau tahun lalu aku kan kayak proker ini kan tahun lalu juga ada. Kalau ada namanya itu dari KMKK Filsafat ya. Kalau dari mereka itu kayak mereka ngadainnya collab gitu loh sama antar organisasi yang agama lain misalkan, atau enggak gimana saling camping bareng gitu.
Tapi kalau dari fakultasku sendiri juga ada, kita juga ada kayak bonding offline. Tapi kayak mungkin gimana ya? Kayak dari kita kan tiap anak PMK itu kan ada jurusannya sendiri-sendiri. Jadi kayak lebih ke ikut ke jurusannya itu loh daripada ke PMK-nya. Mungkin itu sih. Mungkin kalau yang lain gimana? Mas Noel atau Mas Pramu atau Kak Audrey? Kira-kira siapa nih yang udah grogi? Mas Pramu. Aku aja Mas, oke. Sama sih kayak Mbak Edita di tempat kami geografi juga ada forum komunikasinya antar lembaga-lembaga lain maupun apa namanya UKM-UKM lain yang ada di fakultas ya. Dulu juga sempat ada dulu sparring bareng, main bareng sama UKM yang olahraga atau bikin penelitian itu pernah ada. Cuma ya karena itu online kan bentuknya sekarang di offline. Sekarang di online itu sudah agak berkurang karena ya pandemi kita tahu juga. Terus sama kayak Mas Joseph tadi, anak-anaknya itu kebagi ke jurusan masing-masing, ke prodi masing-masing. Dia nggak ke fakultas. Itu juga benar ada beberapa halangan, tapi juga kita ya ngelengkapin bondingnya lewat main-main tadi, Mas. Biasanya gitu sih. Begitu. Oke, mantep banget Mas Pramu. Mungkin dari Kak Audrey sendiri gimana? Kalau di PMK FKH itu UKM itu udah nggak di bawah BEM kayak gitu. Jadi kita ada total 13, pokoknya berapa belas gitu UKM dan Ormawa. Dan itu kita juga punya forum komunikasi seperti itu. Dan biasanya kalau antar ketua sih kita ada rapat tiap bulan kayak gitu. Masih secara online sih karena kegiatan offline sangat dibatasi di FKH, belum ada praktikum yang offline juga. Terus mungkin lebih ke ini ya, saling sharing proker kita. Jadi misalkan di grup itu nanti dari UKM apa mengirimkan ke grup, terus kita saling share-share poster seperti itu. Jadi kalau nanti buka di Instagram PMK FKH UGM, nanti bisa tuh lihat proker-prokernya nggak cuma dari PMK, tapi dari yang KMK, dari KMMV, dari BEM, dan lain-lain kayak gitu. Untuk kegiatan yang secara gabungan mungkin dulu pernah waktu beberapa tahun lalu yang waktu offline itu sama KMK. Jadi kita ada bakso seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang masih belum sih karena memang belum memungkinkan lah waktunya, bertemunya juga masih rada susah. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang gabungan kayak gitu yang lebih diurus sama BEM kayak gitu. Misalkan beberapa bulan yang lalu ada halal bihalal KM seperti itu, atau kadang ada kegiatan KM keluarga mahasiswa yang memang panitianya itu harus dari semua UKM kayak gitu. Jadi PMK juga ikut berpartisipasi dengan memberikan anak anggotanya supaya jadi panitia kayak gitu sih kalau dari FKH. Oke, baik. Terima kasih, Kak Audrey. Aku juga jadi ingat tadi kalau benar sih, soalnya aku jadi perwakilan PMK gitu sebagai panitia Lustrum kalau di Lustrum di pertanian untuk yang tahun ini soalnya. Memang ada sih. Mungkin kalau dari yang terakhir, Mas Noel, bagaimana Mas Noel? Kalau di psikologi UKM fakultas itu istilahnya namanya BKM ya, Badan Kegiatan Mahasiswa gitu. Kalau hubungan antar BKM itu ya iklimnya cukup harmonis sama suportif ya. Kenapa harmonis ya sama seperti teman-teman tadi. Kalau di Fakultas Psikologi juga ada yang namanya Forkom, kayak mengintegrasikan antar BKM-BKM yang ada. Jadi kalau misalnya salah satu BKM ada perlu apa, dikomunikasikan di forum tersebut, nanti saling membantu. Terus kenapa saling suportif? Ya soalnya ada beberapa proker gabungan juga antar BKM.
dan itu saling bantu membantu gitu. Contohnya aja kita pernah sempat ngadain open donation bareng kalau misalnya ada bencana di mana, nanti pengusung donasinya itu juga gabungan dari BKM gitu. Terus dalam waktu dekat, mungkin nggak terlalu dekat ya, di semester depan bakal ada proker gabungan antara BKM Kerohanian, PMK Kristen, KMK Katolik, dan KMP itu tempatnya Islam, bakal ada proker gabungan. Jatuhnya kalau nggak salah di bulan November. Untuk konsepnya belum tahu bakal ngadain acara apa, tapi sejauh ini diwacanakan bakal ada proker gabungan gitu, Mas Joseph. Jadi cukup harmonis dan suportif. Mantap, keren banget. Ternyata semoga kayak misalnya semua PMK hubungannya makin erat lagi ya sama yang UKM lainnya di fakultas, semakin dapat apa ya bilangnya, kayak ngajak yang lain lah sebagai menjadi berkat buat yang lainnya, tidak hanya dari KMK sendiri. Mungkin yang terakhir ya, pembahasan kita yang terakhir ini kan kita udah, kalau dari para ketua PMK sendiri kan udah pernah kegiatan offline sama ada juga yang online. Mungkin bisa gak sih kayak cerita sedikit apa sih yang paling berkesan gitu selama di PMK atau KMKK? Mungkin aku mulainya dari aku dulu ya, karena ini kan topiknya masih agak umum ya, nggak harus ketua. Kalau dari aku sendiri sih yang paling berkesan itu ya kayak, mungkin kayak Mas Noel ya, di pertanian itu juga ada yang namanya retret. Jadi kayak kita ada retret, kegiatan retret, terus kayak kita pergi ke apa ya namanya, notoplankton gitu lah kalau nggak salah namanya, di atas itu kan. Kayak kita nginep 2 hari. Nah, terus kayak kegiatannya di situ kayak merasa lebih enak aja, deket, terus diterima. Makanya mungkin hubungan aku, kalau aku menilai ya, hubunganku sama kakak-kakak di PMK aku kayak menurutku lebih dekat daripada sama yang kakak-kakak di jurusanku, karena ada kegiatan retret itu aku ikut, terus kayak kita bakar-bakar bareng, makan-makan bareng, terus ada outbound bareng gitu kan, yang udah disediain sama kakak-kakaknya. Yang paling berkesan sih itu, sama mungkin kayak apa ya, kayak PD atau PU kan pertama kali datang atau kedua kali datang, terus pas udah nggak datang dicariin, kamu kenapa, misalkan ada masalah apa, kenapa. Jadi kayak keinginannya untuk ikut-ikut terus gitu loh kalau di aku. Jadi akhirnya cuman kayak sedih aja sih kalau di online gini jadi gitu. Kalau dari aku sih mungkin kayak gitu ya kegiatan yang paling berkesannya. Mungkin siapa yang mau duluan? Mungkin Karisa nih. Aduh, jujur kalau yang paling berkesan tuh apa ya, karena kan aku masih online ya, jadi kayak belum ada sesuatu yang bener-bener wah gitu loh, kayak berkesan banget kayak gitu, kayak belum ada. Tapi sempat sih kemarin kayak ada itu berbagi makanan gitu, kita dari PMK Visipol kayak collab gitu sama PMK DEB sama FIB. Jadi kita kayak bagi-bagi makanan buat buka puasa gitu sih. Jadi kayak mungkin itu yang paling berkesan sampai saat ini gitu. Oke, mantap. Mungkin dari kakak-kakak yang lain. Mantap. Mungkin kalau aku juga mau namanya, mungkin ya kayak Noel tadi ya, kayak ngamen gitu juga berkesan gak sih? Pasti inget gak sih kalau misalnya kegiatan ngamen gitu, asik, bareng-bareng, ngamen bareng, terus nanti selesai ngamen kita makan-makan bareng, terus dianterin pulang gitu. Mungkin kalau dari yang lain gimana nih? Selain sendiri, siapa yang duluan ya kira-kira ya, Karya? Aku bingung. Waduh, siapa nih? Aku juga bingung, Kak. Gimana nih? Mungkin yang bersedia, sepertinya Kak Edita bersedia, Kak Edita. Boleh Kak Edita deh. Oke, jadi tadi aku dengar cerita Joseph ya. Jadi kayak asik banget gitu retret. Aku pas dari maba kemarin, aku jujur aku belum pernah sempet ngerasain retret. Sampai sekarang memang, sampai pergantian offline ke online, itu juga belum pernah ngerasain retret. Jadi kalau yang dari paling berkesan dari aku, pas aku selama di PMK MIPA itu pas Natal sih. Natal pas offline 2019 kemarin. Itu pas Natal offline 2019 kemarin, pas nyari dana, kan aku juga anak danus ya kemarin, jadi nyari dana, kita ngamen di Selatan ya Galeria, habis ngamen gitu dapat duit gitu kan, terus habis makan, cuman makannya nggak pakai duit ngamen ya, pakai duit sendiri. Habis itu makan terus pulang itu
asik banget sih. Terus kayak sayang aja ya ampun sekarang udah nggak bisa ngerasain kayak gitu. Padahal itu juga ajang untuk bonding antar adik tingkat sama kakak tingkat. Cuman sekarang kayak ya ampun udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi itu deh paling berkesan yang udah kayaknya nggak tahu kapan bisa kayak gitu lagi. Tuh. Oke, mantep banget Kak Edita. Terima kasih. Mungkin siapa lagi nih? Tadi yang terakhir itu Kak Noel. Mungkin Kak Noel dipersilakan. Oke, kurang lebih sama ya kalau pas offline itu retret. Nah, retret itu cukup berkesan. Nggak cukup pas retretnya aja, tapi waktu apa merancangnya gitu, kayak proses biar retretnya itu jadi itu kita harus ngapain. Salah satunya kan danusnya. Jadi mau cerita sedikit, kalau PMK psikologi itu tiap mau danus ngamen gitu kan ada satu tempat favorit yang namanya itu Papilon, nasi goreng Papilon. Nah, satu waktu itu di hari Sabtu kalau nggak salah, kita ngamen dong di sana, nyanyi lagu sekolah minggu, happy ya, happy ye gitu kan. Terus kemudian ada satu orang yang datengin ke kami gitu. Oh, ini dari PMK ya? Iya, kalian baru mau ngadain acara apa? Terus kita jelasin kita mau retret, Pak, butuh dana sekian bla 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 bla. Oh, gitu ya. Udah semangat ya buat retretnya. Bapaknya ngeluarin dompet kertas merah 5 lembar dong. Wah, itu kan sangat berkesan. Terus kalau danus kadang-kadang dari pengunjung ada yang traktir. Oh, kalian dari PMK Psikologi sini makan dulu nanti dibayarin. Itu sangat berkesan. Kalau waktu online sendiri cukup berkesan juga, banyak yang berkesan. Bukan di prokernya, tapi ketika ngobrol gitu loh. Ketika teman-teman PMK psikologi lain penuh dengan tugas gitu, kayak tugasnya mereka cerita tugasnya banyak banget, tapi ketika ikut prokernya PMK mereka bisa cerita dengan lepas gitu loh. Jadi aku sebagai ketua tuh merasa senang ketika anggota-anggota PMK psikologi menganggap PMK itu sebagai rumah. Nah, itu cukup membuat aku berkesan sih. Itu sih Mas Joseph kalau cerita dari aku. Wih, keren banget Mas Noel ya. Mungkin lanjut siapa lagi mungkin dari dua orang ketua? Siapa yang mau duluan mungkin? Oh, mungkin Kak Audrey. Ya, Bu, silakan. aku duluan deh biar Pramu jadi penutupnya gitu. Oke, mantap. Kalau di FKH itu, aduh banyak banget sih momen yang berkesan, terutama kayak karena aku bener-bener enjoy gitu di sana. Jadi kan kalau kita teman-teman PMK nih ya ketemu dari yang angkatan eh, sampai angkatan-angkatan atas pun tuh kalau cerita pasti nggak ada habisnya kayak gitu menceritakan kegiatan yang paling berkesan itu udah pasti banyak banget. Tapi mungkin ini yang menurutku sangat aku rindukan kayak gitu ya. Kalau di offline itu yang paling dirindukan banget itu ini sih ngumpul di sekre. Wah, itu sangat dirindukan karena di sekre jadi di FKH itu kan sekrenya jadi satu semua tuh per UKM dan sekre PMK tuh nggak pernah sepi. Jadi pasti nanti ada yang nonton film pakai ampli, terus ada yang cerita-cerita, ada yang belajar bareng. Jadi benar-benar ada yang sampai ada bantal di situ, ada 4 bantal untuk kita tidur-tiduran padahal sekrenya itu benar-benar lebih kecil dari kamar kosku mungkin. Kita bisa berbelas-belas orang dan orangnya itu pasti kalau misalkan sambil nunggu praktikum nih ya, misalkan ada pertama gelombang pertama siapa, terus nanti gantian kayak gitu. Jadi benar-benar semua di situ tuh bisa kita cerita dengan lepas, keluh kesah, apa, belajar bareng atau nanyain soal yang sebelumnya, gelombang sebelumnya atau pokoknya macam-macam lah. Terus sama kayak teman-teman tadi eh makrab juga sangat berkesan, terus eh pokoknya adalah banyak kegiatan yang sebenarnya mungkin susah gitu ya digantikan, susah digantikan kalau dari online ke offline karena benar-benar saat offline tuh kita eh, tatap-tatapan gitu loh, saling melihat, saling benar-benar ngerti banget gimana sih ekspresi wajahnya yang beneran waktu cerita atau apa macam-macam lah. Kita juga sering eh,
ini sih kayak bareng-bareng yuk ke PU mana gitu. Nanti bonceng-boncengan, terus pulangnya makan bareng, terus pulangnya nanti eh, kita cerita-cerita sampai malam padahal besoknya ada laporan tapi ya udah gitu santai. Tapi kalau justru malah kalau online gini tuh lebih ke aduh Kak besok ada laporan nih, skip dulu lah ngobrol-ngobrolnya kayak gitu. Justru ya gimana ya? Ya susah lah kayak padahal sebenarnya sama-sama aja tapi memang kita kerasa sih beban di selama offline online ini tuh kayak ya kita sendiri gitu loh, nggak yang bisa sama-sama bareng-bareng di satu tempat. Ah, sudah biarkan, sudah lepaskan kayak gitu. Itu sih kalau yang perbedaannya selama online offline. Tapi bersyukur banget selama online ini kita kan udah setahunan gitu ya. Jadi anak-anak 20 juga kita pengen mereka ikut merasakan yang kita rasakan gitu, tapi mungkin nggak bisa sama persis. Jadi salah satu yang bisa memfasilitasi itu, jadi kita ada PD dan di PD itu benar-benar sharingnya tuh bersyukur kemarin 2 kali PD dan sharingnya tuh benar-benar yang mereka bisa sangat-sangat terbuka gitu loh ke kita, nggak cuman mungkin dari angkatan semualah dari angkatan 18, 16, 17, termasuk 19-20-nya juga sangat terbuka kayak gitu. Jadi kita PD itu bisa ya salah satu cara yang berkesan menurutku dari cerita-ceritanya. Oh ternyata anak-anak ini tuh juga punya sesuatu yang untuk diceritakan ke kita, untuk merasakan kasih Tuhan kayak gimana, kayak gitu. Dan benar-benar memotivasi teman-temannya juga, kayak gitu. Itu sih kalau dari kita. Tapi tetap ya merindukan offline. Oke, mantep banget ceritanya Kak Audrey. Jadi rindu offline. Mungkin yang terakhir kepada Mas Ketua KMK Geografi dipersilakan. Oke, aku jadi iri loh. Teman-teman bilang semuanya tadi sempat retret, sempat makrab. Wah, aku dulu offline belum sempat, guys. Itu berkesan pertamaku waktu aku jadi pengurus itu, udah rapat pertama nih. First get, habis itu rapat pertama gitu kan. Rapat besar, besoknya online. Ya, jadi kayak semua yang sudah dirancangan bersama bubar, guys. Ya, nggak apa-apa. Yang terbaik kan, kita percaya di situ aja. Terus next yang berkesan selanjutnya itu malah main-mainnya, dan main-main itu sebenarnya di luar dari proker. Kita sebenarnya mencuri-curi cerah dari proker-proker kita yang sudah kita susun. Nah, main-mainnya ini ada tujuannya juga, nggak cuma asal main. Kita kan anak geografi nih, ya kali sih nggak pernah kenal medannya. Kita ajak ke gunung, ke Kaliurang, kita ajak ke Gunung Kidul juga kemarin, ke Bukit Paraya, terus ke Imogiri, Hutan Mangunan, biar mereka juga ngerti. Ini loh ada bentang alam A, B, C di sebelah sini. Dan inilah yang sebenarnya kalian pelajari di perkuliahan di kelas masing-masing. Dan ini loh, aslinya tuh sebenarnya kayak gini. Kita juga nunjukin itu. Dan membuatku berkesan karena ya adik-adik juga paham, kakak-kakak yang memberikan materi dengan lugas, tetapi juga diselingi dengan jokes-jokes, ada cerita-cerita, ya membuatku semacam apa ya? Ini enggak, ya inilah geografi sebenarnya. Ini justru geografi ya kayak gini nih. Gitu sih Mas, saling. Mantep banget. Mungkin Karisa tuh gimana Karisa, apa lagi nih Karisa kegiatan kita? Wah, kayaknya ini kita udah di penghujung acara banget nggak sih, Bang? Ini udah jam segini, terus kayaknya juga udah selesai nggak sih bahasan kita? Iya, tidak terasa ya. Kalau tadi kita lagi asik-asik ngobrol, cerita-cerita, tiba-tiba udah jam 4:07. Mungkin penutupnya ya mungkin terima kasih kepada para ketua PMK atau KMKK yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan Bincang Tawa Seru ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain waktu untuk kedepannya. Terus aku perwakilan dari Intra Kampus sama Karisa juga ingin memohon maaf kalau misalkan ada salah kata yang menyinggung hati, mungkin bisa dimaafkan sedalam-dalamnya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari Karisa ada tambahan gimana?
Mungkin sama sih kayak Bang Joseph, mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak semua yang udah ngeluangin waktunya, yang udah mau cerita-cerita bareng, dan emang ceritanya seru-seru banget tentang kita juga bisa mengenal KMKK dan PMK di UGM ini gitu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dengan doa, tadi kan karena kita dibuka dengan doa, tapi kita akhiri dengan doa. Nah, tapi kita foto dulu ya teman-teman ya. Bentar.